Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang pertempuran Surabaya terkait kapan dan lokasinya, tokoh dan perannya, latar belakang, jalannya peristiwa, akhir peristiwa, dan dampaknya. Disimak cuy. Sebenarnya kapan dan di mana sih lokasinya? Nah, pertempuran Surabaya adalah peperangan yang terjadi pada tanggal 27 Oktober sampai dengan 20 November 1945. Selama 3 minggu dan 3 hari di Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Nah, peperangan ini adalah peperangan antara pihak tentara Indonesia melawan tentara Inggris AFNI dan Belanda NIKA. Tokoh dan peran pertempuran Surabaya. 1. Bung Tomo. Peran besar Bung Tomo dalam pertempuran Surabaya yakni melalui pidato Bung Tomo yang berhasil membangkitkan semangat rakyat Surabaya untuk kembali melawan para penjajah. 2. Gubernur Suryo. Peran Gubernur Suryo yakni melakukan komunikasi intens untuk meminta pertolongan pada pemimpin negeri seperti Bung Karno dan Bung Hatta ketika Inggris mengeluarkan ultimatum pada 10 November 1945. 3. Hashim Asyari. Perannya dalam pertempuran Surabaya adalah pencetus resolusi jihad. 4. Muhammad Mangodiprojo. Berperan sebagai wakil Indonesia dalam kontak biro dengan pasukan Inggris di Surabaya. 5. Maijen Sutopo. Perannya dalam pertempuran Surabaya adalah tergabung dalam TKR berpangkat Maijen. 6. Maijen Sungkono. Berteriak-teriak memberi komando lewat radio, tetapi juga memimpin langsung pertempuran yang sedang berkobar hebat di seluruh kota. 7. Abdul Wahab Saleh. Abdul Wahab Saleh adalah seorang fotografer antara yang berhasil mengabadikan momen bersejarah perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato. Latar belakang terjadinya pertempuran Surabaya. Berdasarkan sejarah yang ada, awal terjadinya pertempuran Surabaya dilatar belakangi dengan adanya kedatangan pasukan sekutu pada tanggal 25 Oktober 1945 yang bergabung dalam AFNI atau Allied Forces Netherlands East Indies. Kedatangan pasukan AFNI tersebut ke Surabaya, tepatnya di Tanjung Perak, dipimpin oleh seorang jenderal yang bernama Brigadir Jenderal Aubertin Walter Sutton Malabi yang kemudian membuat sebuah pos pertahanan. Tujuan awal dari kedatangan sekutu tersebut adalah mengamankan tawanan perang, melucuti senjata para tentara Jepang, serta menciptakan ketertiban setelah mengumandangkan kemerdekaan tersebut. Hal ini dilakukan oleh pasukan sekutu dengan menyebar selebaran yang memiliki maksud agar masyarakat setempat menyerahkan senjata yang mereka miliki ke pihak mereka. Selain itu, para pasukan sekutu juga pada kenyataannya melakukan tindakan di luar tujuan awal mereka, di mana pasukan sekutu yang kebanyakan pasukan Inggris tersebut pergi menyerbu penjara di Surabaya dalam upaya membebaskan tawanan pasukan sekutu lain yang ditahan di Indonesia. Para pasukan sekutu juga berusaha untuk mengambil alih serta menduduki berbagai tempat vital yang ada di Surabaya. Jalannya atau kronologi peristiwa pertempuran Surabaya dimulai pada tanggal 1 Maret tahun 1942, tentara Jepang mendarat di Pulau Jawa. 8 Maret, kolonial Belanda menyerah kepada Jepang. 15 Agustus tahun 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu dan terjadi pengeboman. 17 Agustus, Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. 15 September, Inggris mendarat di Jakarta, pelucutan senjata pasukan Jepang oleh sekutu Allied Forces Netherlands East Indies. 19 September, pengibaran bendera Belanda di Hotel Yamato, Surabaya. 25 Oktober, Inggris mendarat di Surabaya, pelucutan senjata pasukan Jepang oleh sekutu. 27 Oktober, meletus pertempuran pertama antara Indonesia melawan tentara Inggris. 29 Oktober, kesepakatan gencatan senjata Republik Indonesia terhadap Inggris. 30 Oktober, terjadi insiden Jembatan Merah, Brigadir Jenderal AWS Malabi tewas. Inggris marah dan mengultimatum Surabaya meletakkan senjata dan menyerah sampai tanggal 10 November tahun 1945 pukul 6 pagi. Namun rakyat TKR atau Tentara Keamanan Rakyat menolak. Sesaat setelah batas ultimatum 10 November tahun 1945,
Inggris menyerbu masuk ke Surabaya. Perlawanan dilakukan oleh rakyat yang dikomandoi oleh Bung Tomo. Lewat radio, pejuang-pejuang berbasis pesantren berdatangan ke Surabaya dari penjuru Jawa Timur, Malang, Jombang, Pasuruan, Gresik, Tuban, dan banyak lainnya. Surabaya baru bisa dikuasai dalam 3 minggu. Korban di pihak Surabaya diperkirakan 6.000 sampai 16.000 jiwa, di pihak Inggris 600 sampai 2.000 prajurit. 10 November tahun 1945. Meski Surabaya gagal dipertahankan, akhirnya diperingati sebagai Hari Pahlawan oleh rakyat. Akhir dari peristiwa pertempuran 10 November di kota Surabaya yaitu 1. Meninggalnya Brigadir Jenderal AWS Malabi karena ditembak oleh seorang pemuda Indonesia. Kedua, banyaknya korban jiwa karena gencatan senjata. Ketiga, terjadi sebuah pertempuran yang sangat besar. Keempat, Bung Tomo mengerahkan semua arek-arek Surabaya untuk mengalahkan pasukan Inggris. Dampak positif: 1. Meningkatkan solidaritas dan nasionalisme. 2. Menularkan semangat juang. 3. Meningkatkan kepercayaan diri. Sedangkan dampak negatifnya adalah 1. Kerusakan infrastruktur. 2. Banyak korban jiwa. 3. Trauma dan duka mendalam bagi rakyat. 4. Banyaknya pengungsi yang berdatangan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya. Sekian dari kami kelompok 3. Mohon maaf bila banyak sekali kesalahan, tapi terima kasih terhadap perhatian kepada penonton yang sudah mendengarkan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.